Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti dari kelas 3C dengan NPM 116. Di sini saya ingin mempresentasikan analisis interaksi sosial dalam cerpen Visa Januari karya Bernie Anas. Selanjutnya adalah terbelakang. Karya sastra adalah ungkapan perasaan, pemikiran ide, dan pengalaman manusia yang dituangkan dalam bentuk tulisan menggunakan bahasa. Menurut Sumarjo, sastra merekam isi jiwa pengarangnya dengan alat bahasa. Sastra bertujuan untuk dinikmati oleh penulis maupun membaca, dan untuk memahami atau menciptakan karya sastra yang baik diperlukan pengetahuan tentang sastra. Unsur-unsur intrinsik karya sastra meliputi yang pertama ada tema, yaitu pokok persoalan cerita seperti cinta, kemanusiaan, atau kritik sosial. Yang kedua ada alur, atau plot, yaitu jalan cerita. Yang ketiga, latar atau setting, yaitu waktu, tempat, dan suasana. Yang keempat ada penokohan, yaitu perwatakan tokoh. Yang kelima ada gaya bahasa, yaitu cara pengarang menyampaikan cerita. Cerpen adalah prosa naratif fiktif yang padat dan singkat atau maksimal 10.000 kata, mengutamakan tokoh, plot, tema, dan bahasa secara efisien. Pendekatan sosiologi sastra melihat karya sastra sebagai cerminan zamannya. Sastra dianggap mencerminkan sesuatu sosial, konflik kelas, dan hubungan kemasyarakatan. Tugas sosiologi sastra adalah menghubungkan tokoh situasi fiktif dan tema dalam karya dengan konteks sejarah serta aspek sosial di sekitarnya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, bagaimana unsur-unsur intrinsik dalam cerpen Visa Januari karya Beni Arnas. Yang kedua, bagaimana interaksi sosial dalam cerpen Visa Januari karya Beni Arnas. Sosiologi, sosiologi yang selanjutnya ada sosiologi sastra. Sosiologi adalah telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat, telaah tentang lembaga dan proses sosial. Sosiologi mencoba mencari tahu bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia berlangsung, dan bagaimana ia tetap ada. Dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala masalah ekonomi, agama, politik, dan lain-lain, yang semua itu merupakan struktur sosial, kita mendapatkan gambaran tentang cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya tentang mekanisme sosialisasi, proses kebudayaan yang menempatkan anggota masyarakat di tempatnya masing-masing. Selanjutnya ada interaksi sosial dalam karya sastra. Menurut Simel menjelaskan bahwa interaksi sosial yang nyata antar individu membentuk masyarakat. Karena itu pemahaman mengenai masyarakat pada level struktural yang makro harus berpijak pada interaksi sosial yang teramati pada level mikro. Misalnya interaksi antar pasangan kekasih, interaksi dalam pergaulan sehari-hari, dan lain-lain. Interaksi sosial menurut Gilin dan Gilin adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis antara kelompok-kelompok manusia, antara orang-orang perorangan maupun antara orang-orang perorangan dengan kelompok manusia. Selanjutnya ada analisis untuk unsur-unsur intrinsik cerpen Visa Januari karya Beni Arnas. Sinopsis cerpen Visa Januari karya Beni Arnas adalah sebuah cerpen karya Beni Arnas tentang harapan, impian, dan realitas kehidupan. Cerpen ini menceritakan kisah seorang pria yang sedang berjuang untuk mendapatkan visa ke luar negeri yang menjadi simbol dan harapan dan keinginan untuk mengubah nasibnya. Dalam perjalanan ceritanya, karakter utama menghadapi berbagai tantangan mulai dari konflik yang rumit hingga dilema personal dan sosial yang menguji keteguhan hatinya. Cerpen ini menggambarkan perasaan dan pergulatan batin tokoh utama dalam menghadapi impian untuk mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik di luar negeri. Namun, di balik perjuangan tersebut, cerita ini juga mengajak pembaca untuk merenung tentang arti dari perjalanan hidup. Kenyataan yang kadang tidak sesuai dengan ekspektasi dan bagaimana kita memaknai sebuah kesempatan dalam hidup. Benianas menyampaikan pesan tentang pentingnya kesabaran, keikhlasan, dan pemahaman bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Visa Januari tidak hanya sekedar bercerita tentang perjuangan, tetapi juga menggambarkan perjalanan emosional dan psikologis seorang individu dalam menghadapi dunia yang penuh tantangan. Selanjutnya ada tema. Tema dalam cerpen Visa Januari karya Beni Anas adalah mengenai mencari jati diri. Cerpen ini menggambarkan konflik batin yang dialami oleh tokoh utama yang menghadapi dilema dan kebingungannya untuk membangun masa depan yang lebih baik. Visa Januari dalam cerpen ini simbolik menggambarkan kesempatan baru atau harapan yang muncul yang harus diperjuangkan oleh tokoh utama
keluar dari keadaan yang sulit dan menemukan kedamaian serta pemahaman diri. Hal tersebut diperlihatkan pada kutipan berikut. Karena yang menunjuk tangan selalu kurang dari 5 orang, Omar kerap diberi kesempatan. Meski bisa menjawab semuanya, Omar tetap kecewa karena bu guru justru tidak menyebut namanya sebagaimana ia menyilahkan murid-murid lain. Ia memanggil Omar dengan si baju hijau atau hijau-hijau kotak. Selanjutnya ada plot. Plot atau alur dalam cerpen ini adalah plot campuran gabungan dari plot progresif dan plot sorot balik. Hal ini diketahui dari adanya sorot dalam cerita ketika Omar mengenang kembali hari pertama sekolah 30 tahun yang lalu. Plot sorot balik dalam cerpen Visa Januari dibuktikan melalui cerita yang diawali dengan masalah. Cerpen ini plot cerita memiliki bentuk D1 sampai A, B, C, D3, dan E. Contoh penjelasan sebagai berikut. Pada tahap penyetuasian, A merupakan peristiwa Omar yang sorot balik tentang Omar mengenang kembali hari pertama sekolah. Seperti tidak mengenakan seragam yang sama dengan anak-anak lain karena seragam sekolah belum selesai dijahit. Kemudian cerita masuk ke tahap kemunculan masalah B. Omar tampil menonjol saat menjawab pertanyaan-pertanyaan di kelas, tetapi Omar merasa sedih karena emak tidak hadir untuk melihat di hari penting itu. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan berikut. Omar tidak ingat persis bagaimana hari pertama sekolah itu berjalan, kecuali beberapa bagiannya saja. Meski bisa menjawab semuanya, Omar tetap kecewa karena guru justru tidak menyebut namanya sebagaimana ia menyalahkan murid-murid lain. Omar merasa tak perlu mempermasalahkannya sehingga ia tak merasa sendirian, sehingga lupa perihal Ma yang tak muncul-muncul itu. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Omar. Omar adalah seorang laki-laki berkulit hitam dengan mengenakan kemeja kotak-kotak berwarna merah dan hijau. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan cerpen berikut. Bu guru mulai mengabsen karena beramal namanya masuk kelompok tengah hampir akhir yang dipanggil. Omar takkan lupa bu guru dan para murid terpakau beberapa saat ketika ia mengacukan tangan seolah-olah mereka ia ingin mencocokkan sekaligus mengingat-ingat nama dan seragam yang murid laki berkulit malam itu kenakan merah hijau kotak-kotak. Selanjutnya ada Ma atau Ibu Omar. Ma adalah wanita muda yang cantik berusia 24 tahun saat pertama hari sekolah. Ma menikah muda usia 16 tahun bersama pria yang meninggal dalam kecelakaan. Ma seorang ibu yang penuh pengorbanan dan selalu memikirkan bagaimana cara terbaik untuk menjaga Omar dan keluarganya. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan cerpen berikut. Ma masih cantik sekali, tentu mereka tetap perlu tahu kalau Ma menikah usia 16 tahun. 16 lalu menjadi 5 tahun kemudian karena ayah meninggal dalam sebuah kecelakaan di luar kota. Selanjutnya ada perempuan berambut keriting. Perempuan berambut keriting adalah teman sebangku Omar di hari pertama sekolah. Perempuan ini berasal dari keluarga yang tidak memperlihatkan kekayaan. Ketika teman-teman yang lain mencari orang tua mereka, perempuan ini tidak terganggu dengan tidak hadirnya orang tuanya. Omar mengenal perempuan itu dengan baik. Mereka saling berbagi penghapus dan bekal makan siang. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan berikut. Mungkin karena teman sebangkunya seorang gadis berambut keriting yang sekarang ia tak ingat lagi namanya, suka meminjam penghapus sehingga mereka cukup dekat, bahkan mereka menghabiskan bekal bersama di jam istirahat. Selanjutnya ada latar. Latar dalam cerpen Visa Januari tidak disorot secara khusus. Beberapa latar yang disebutkan mayoritas tidak memiliki makna yang secara khusus. Yang pertama ada latar tempat, yaitu sekolah. Sekolah merupakan tempat yang pertama muncul dalam cerpen Visa Januari karya Beni Anas. Omar mengingat masa kecil saat pertama hari sekolah. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan berikut. Ketika guru memberikan pengarahan tentang sekolah, beberapa kali Omar mencuri pandang bekal ke pintu, siapa tahu Mam melewatkan Ma, tetapi saja wajah itu tidak ada yang Umar kenal. Yang kedua ada latar waktu. Pada cerpen ini, latar waktu dimulai saat Omar sedang makan siang mendengar keributan dari kamar. Mas sedang dimarahi nenek karena kemeja putranya hilang. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan berikut. Di rumah, ketika sedang makan siang di dapur, Omar mendengar keributan di kamar. Ma dimarahi nenek yang memang suka marah. Sama-sama Omar mendengar nenek menuding Ma lalai sehingga kemeja sekolah putra semata wayangnya sampai tidak ada. Yang ketiga adalah latar sosial budaya. Latar sosial budaya dalam cerpen ini adalah saat emak tidak bergabung dengan orang tuanya, tua lainnya dan tidak mampu menyediakan seragam pada hari pertama sekolah Omar. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan berikut. Bu guru dan para murid terpakau beberapa saat ketika ia mengacukan tangan seolah-olah mereka ingin mencocokkan sekaligus mengingat-ingat nama dan seragam yang murid laki-laki berkulit malam itu kenakan, merah hijau kotak-kotak.
Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen ini adalah persona ketiga atau dia, di mana pada sudut pandang ini narator adalah seseorang di luar cerita dan menampilkan tokoh-tokoh dengan menyebut nama atau menggunakan kata ganti dia dan sebagainya. Pandang persona ketiga dia dalam cerpen ini merupakan dia serba tahu di mana narator dapat menceritakan apa yang dirasakan, dilihat, didengar oleh setiap tokoh. Contohnya pada kutipan berikut, tak bagaimana matanya hangat, tapi ia tidak jadi menangis sebab ia tidak tahu untuk apa dan kenapa air matanya keluar. Selanjutnya ada bahasa. Bahasa dalam cerpen ini menggunakan bahasa deskripsi yang mendalam, menggambarkan perasaan karakter yang penuh emosional. Gaya bahasa yang digunakan penuh makna mengarah pada tokoh utama yang penuh konflik. Contohnya pada kutipan berikut, Omar hafal sekali salah satu keterampilan Emma dalam menangis tanpa suara. Kutipan ini di atas menunjukkan suasana hati Omar yang menggambarkan tentang emosional yang dirasakan olehnya dan menggambarkan kesedihan yang tidak terlihat namun sangat dalam. Yang terakhir ada amanat. Pesan moral dalam cerpen ini adalah mengenai seorang ibu kesulitan dalam hidup menghadapi tantangan. Omar melihat bagaimana emak berjuang dengan segala keterbatasan dan kesulitan, termasuk peran sebagai ibu tunggal yang harus menanggung beban hidup, serta bagaimana dia menghadapi tanggapan dan pilihan orang lain. Hal ini tersebut ditunjukkan pada kutipan berikut. Nah, menikah usia 16, lalu menjadi 5 tahun, kemudian karena ayah meninggal dalam sebuah kecelakaan di luar kota. Selanjutnya, ada analisis dan pembahasan interaksi sosial dalam cerpen Visa Januari. Cerpen Visa Januari karya Bernianas mencerminkan interaksi sosial yaitu ekonomi, pendidikan, dan moral. Karena terlihat jelas Mak dan Omar hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit melihat dari kondisi rumah yang reot. Harapan Mak terhadap Omar untuk memiliki masa depan yang lebih baik dan pengorbanan Mak yang siap menjadi istri kedua. Terdapat beberapa interaksi sosial yang terdapat dalam cerpen Visa Januari karya Bernianas yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ekonomi. Kemiskinan merupakan masalah ekonomi yang terdapat dalam cerpen Nisa Januari Benianas. Karya Benianas, keseharian Omar dan Mama yang hidup dalam keterbatasan, Omar yang bersekolah tanpa seragam lengkap menunjukkan bagaimana kondisi ekonomi keluarga ini tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar tanpa pengorbanan besar. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan berikut. Omar takkan lupa, Bu guru dan para murid terpaku beberapa saat ketika ia mengajukan tangan, seolah-olah mereka ingin mengucapkan sekaligus mengingat-ingat nama dan seragam yang laki berkulit malam itu kenakan merah hijau kotak-kotak. Selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting dalam cerpen Visa Januari karya Beni Ratnas. Dalam cerpen ini pendidikan Omar menjadi simbol harapan bagi keluarga yang hidup dalam keterbatasan. Meskipun berasal dari keluarga miskin, Omar tetap semangat mengikuti hari pertama sekolah meskipun ia datang dengan seragam yang tidak sesuai. Omar ingin menuntut ilmu dan sangat antusias menjawab pertanyaan guru di kelas. Ini ditunjukkan dalam kutipan berikut. Omar mengenal A sampai Z sebelum usia sekolah. Omar sangat percaya diri menunjuk tangan tiap kali ibu guru melempar ke pertanyaan tentang nama-nama huruf karena yang menunjuk tangan selalu kurang dari 5 orang. Omar kerap diberi kesempatan. Selanjutnya yang terakhir ada moral dalam cerpen Kisah Januari karya Benianas. Tokoh Oma menunjukkan keteguhan moral yang tinggi melalui pengorbanannya. Merela menanggung beban berat dan bahkan mempertimbangkan untuk menjadi istri kedua seorang kiai. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan berikut. Sekarang masih juga kau menimbang-nimbang tawaran kiai memiliki pesantren itu. Apa kau tidak dengar kalau Umi Maryam sudah memberi izin? Ingin sekali Omar membela mak kalau nenek masih terus merepet. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Karya sastra merupakan ungkapan perasaan manusia yang disampaikan melalui bahasa dengan unsur-unsur intisik seperti tema, alur, latar, penokohan, dan gaya bahasa. Cerita pendek sebagai bentuk sastra prosa singkat mengandalkan teknik sastra untuk menyampaikan pesan dengan padat. Sering sekali mencerminkan dinamika sosial melalui pendekatan sosiologi sastra. Salah satu contohnya adalah cerpen Kisah Januari karya B. Anas yang mengisahkan perjuangan Omar mendapatkan pisau sebagai simbol harapan untuk mengubah nasib. Dalam cerpen ini, tema dan jati diri dan pengorbanan, terutama pengorbanan hidup ibunya, Mak, tergambar jelas melalui alur campuran dan sudut pandang orang ketiga, serba tahu. Isu-isu sosial seperti kemiskinan, pendidikan sebagai simbol harapan, serta nilai moral tentang pengorbanan seorang ibu mendominasi cerita, menciptakan refleksi mendalam tentang keberanian bermimpi dan berjuang demi perubahan di tengah kehidupan yang penuh tantangan. Sekian dari presentasi saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.